Ketika kita datang ke warung makan, kita bilang, "Bu, saya ayam." Si penjual lalu memberi kita sepiring nasi dan lauk ayam. Apa yang terjadi dalam komunikasi ini sehingga ibu mengerti apa yang kita maksud? Padahal kita hanya bilang, "Saya ayam." Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas pemikiran Chomsky, bagaimana Chomsky menjawab persoalan ini. Avram Noam Chomsky, atau lebih dikenal dengan Chomsky, adalah salah satu filosof bahasa yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 1928 dari seorang ayah yang juga ahli bahasa, William Chomsky. Ayahnya adalah ahli bahasa Ibrani yang memang pada awal-awal karir Chomsky mempengaruhi minatnya di bidang bahasa. Dua karya penting Chomsky yang kemudian melambungkan namanya di bidang linguistik ialah Syntactic Structure dan Aspect of the Theory of Syntax. Dua buku ini yang kemudian mengubah cara pandang para linguis yang awalnya didominasi oleh kaum strukturalis, yang itu berkembang dari Prancis, Ferdinand de Saussure, dan di Amerika sendiri ada Leonard Bloomfield misalnya. Nah, cara pandang Chomsky ini dari dua buku ini kemudian mengubah cara pandang struktural menjadi yang dikenal dengan transformasional, ya. Selain dua karya itu, Noam Chomsky menulis banyak sekali karya tentang linguistik. Di antaranya misalnya Cartesian Linguistic, Language and Mind, On Nature and Language, Language and Knowledge misalnya. Itu beberapa buku yang biasanya kita pelajari di dalam kajian linguistik. Di dalam buku-buku itulah Noam Chomsky merumuskan pandangannya tentang hakikat bahasa. Nah, untuk memahami bagaimana pemikiran Chomsky tentang bahasa, saya kira perlu kita memahami apa itu bahasa bagi Chomsky. Jika kaum struktural sebelum Chomsky melihat bahwa bahasa itu adalah eksternal dari subjek, maka Chomsky melihat bahasa itu adalah internal pada subjek. Makanya nanti dibedakan I language dan E language. Jadi internal language dan external language. External language ini adalah kaum strukturalis, sementara internal language ini adalah pandangan Chomsky itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan internal language? Bahwa bagi Chomsky, manusia itu sudah memiliki fakultas bahasa di dalam dirinya. Jadi ada bawaan yang itu sudah melekat sejak lahir pada diri manusia. Pandangan ini dipengaruhi oleh René Descartes sebetulnya. Karena itu di dalam bahasa ini Chomsky lebih disebut sebagai rasionalisme bahasa, ya, yang bertentangan dengan behaviorisme bahasa yang itu pada waktu itu, pada era Chomsky 1960-an itu dikembangkan oleh B.F. Skinner, ya, kaum behavioristik. Perbedaan mendasarnya begini. Jadi kalau kaum behavioristik itu bahasa itu dicapai karena kita terbiasa atau biasa menggunakan bahasa di luar, ya. Sementara bagi Chomsky tidak. Bahasa itu adalah kemampuan yang tumbuh dari diri manusia. Karena itu pola pengajarnya nanti juga berbeda. Jika behavioristik, maka modelnya adalah drill, ya. Makanya di Indonesia misalnya ada Ibu Budi, Bapak Budi, Kakak Budi, dan seterusnya. Itu kemudian diulang terus, ya. Tapi dalam kajian bahasa Chomsky tidak demikian pengajaran bahasa itu. Ya, pengajaran bahasa ya diberikan sebagaimana biasanya, karena dengan sendirinya suatu manusia akan menguasai bahasa itu sendiri, karena sudah ada fakultas di dalam dirinya yang itu sudah lengkap sejak manusia itu lahir. Inilah yang membuat Chomsky disebut sebagai pengembang generatif language, ya, bahwa bahasa itu adalah bawaan. Setelah Chomsky menjelaskan bahwa bahasa itu adalah bawaan, maka tantangannya adalah bagaimana Chomsky menjelaskan kompleksitas bahasa, misalnya berkaitan dengan sintaks, berkaitan dengan grammar, dan seterusnya. Karena kaum behavioristik yang besar kala itu meyakini bahwa bahasa itu ya disupport dari luar. Bahkan termasuk makna itu sendiri adalah dari luar bahasa, ya. Ada konteks yang perlu ditekankan. Jadi masyarakatlah yang membentuk bahasa, bukan bahasa yang membentuk masyarakat kemudian. Kalau demikian, bagaimana Chomsky bisa menjelaskan persoalan-persoalan bahasa yang terjadi di masyarakat, ya, yang itu kadangkala tidak tersusun ke dalam suatu struktur bahasa tertentu,
tetapi kemudian dapat kita pahami secara kontekstual. Misalnya begini, saat kita datang ke warung makan, lalu kita bilang, "Ibu, saya ayam." Atau datang lagi temannya, "Bu, saya 5." Itu secara struktur atau secara gramatika, sintaksnya atau bahkan begitu, itu juga tidak benar ya. Saya ayam, maksudnya apa? Tiba-tiba ke warung makan saya ayam. Tetapi menurut kaum behavioristik yang ada pada waktu itu bisa dipahami karena ada konteksnya di warung makan. Kalau misalnya tiba-tiba datang ke pesta, "Pak, saya ayam," misalnya, itu tidak dipahami kira-kira karena konteksnya tidak ada, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Chomsky bisa menjelaskan ini kalau kemudian bahasa itu adalah bawaan? Nah, dalam konteks ini Chomsky menjawab bahwa sebetulnya bahasa itu memiliki dua struktur. Ada yang struktur dalam dan struktur luar. Surface structure dan deep structure. Surface structure ini adalah yang menampak, yang kita nyatakan berupa ujaran-ujaran. Sementara deep structure ini adalah kompetensi kita yang berada di dalam naluri kita, di dalam benak kita. Jadi sebetulnya pada saat kita menyatakan, "Bu, saya ayam," itu sebetulnya di dalam naluri atau deep structure-nya, baik pada ibu yang berjual makanan maupun pada orang yang memesan itu sama, punya struktur yang sama. Artinya sekalipun surface structure-nya, "Bu, saya Bu, saya ayam," itu tidak lengkap, tetapi di dalam benak mereka, di deep structure-nya lengkap. "Bu, saya membeli nasi lauk ayam." Itu deep structure-nya yang tidak terungkap melalui surface structure. Jadi dengan demikian Chomsky tetap meletakkan bahwa bahasa muaranya tetap bawaan, masa ada pada fakultas internal di dalam struktur pengetahuan manusia. Dengan demikian di dalam diri manusia ada device, ada alat yang sudah ada sejak lahir yang disebut sebagai language acquisition device ya, yang itu sudah melekat sejak bawaan ya, yang kemudian dalam pengembangan pembelajarannya manusia ya hanya mengembangkan bakat bawaannya itu ya. Karena itu bagi Chomsky dia menyatakan bahasa itu terbatas kemudian, tetapi penggunaan bahasa itulah yang tidak terbatas. Jadi bahasa terbatas yang dimaksud ini berkaitan dengan struktur bawaan atau pengetahuan bawaan yang ada di dalam diri manusia, sementara bahwa bahasa itu tidak terbatas adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa di luar di luar struktur bawaan manusia itu sendiri ketika manusia misalnya berkomunikasi dengan berbagai lawan bicara, berbagai mitra tutur ya. Nah, berangkat dari keyakinan bahwa bahasa ini adalah bawaan tadi, maka secara struktur bahasa Chomsky merumuskan setiap bahasa bagi Chomsky strukturnya atau struktur sintaksnya akan terdiri dari dua bagian, yaitu NP and VP atau noun phrase dan verb phrase. Jadi bukan subjek, predikat, objek, karena objek itu bagian dari predikat sebetulnya, bagian dari verb ya. Jadi subjek, predikat, objek nggak dipakai. Yang dipakai adalah VP, verb phrase, dan noun phrase atau noun phrase dulu baru verb phrase ya. Nah, bagi Chomsky bahasa itu strukturnya akan demikian adanya. Yang paling kecil dari struktur sintaks itu menurut Chomsky. Karena itu perbedaan bahasa atau ragam bahasa yang kemudian memiliki struktur yang sama bagi Chomsky itu adalah sebuah transformasi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, aku pergi ke kota. Lalu kemudian di dalam bahasa Inggris, I go to the town. Di dalam bahasa Jawa misalnya, aku lungo neng kutho misalnya. Nah, kata-kata di dalam tiga bahasa ini strukturnya itu sama, NP dan VP. Padahal ketiga bahasa ini rumpunnya berbeda. Bahasa Inggris memiliki rumpun yang berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Indonesia rumpunnya Melayu, sementara bahasa Inggris ini adalah rumpunnya Indo-Eropa ya. Tetapi kenapa menurut strukturnya sama? Menurut Chomsky yang terjadi disitulah yang disebut sebagai transformasi, bukan change. Karena change itu tidak bisa bolak-balik, sementara transformasi bisa dibolak-balik, bisa digonta-ganti. Digonta-gantikan strukturnya tanpa kemudian menyalahi pemaknaan atau penggunaan bahasa itu sendiri di dalam praktek percakapannya, sama-sama dipahami dengan menggunakan struktur yang sama sekalipun
bahasanya berbeda, kira-kira begitu. Nah, dengan rumusan demikian, maka Chomsky sebetulnya kalau kita lihat memiliki sumbangsi penting juga bagi filsafat analitik, terutama atomisme logis. Jadi Chomsky seolah-olah menemukan struktur atomik dari bahasa itu sendiri, yang itu dia sebut sebagai deep structure satu sisi, di sisi lain disebut sebagai NP dan VP secara sintaks. Deep structure ini misalnya bisa kita tarik kepada pandangannya Bertrand Russell dan Wittgenstein tahap pertama, bahwa dalam pandangan mereka bahasa sehari-hari tidak akan pernah mampu menyatakan apa yang menjadi persoalan-persoalan filsafat. Bahasa sehari-hari diyakini memiliki bias-bias yang kemudian tidak rigor di dalam menunjukkan apa yang dinyatakan oleh filsafat. Dengan kata lain, surface structure, tuturan-tuturan sehari-hari itu tidak akan pernah mampu menyingkap dengan tepat apa yang ingin dinyatakan oleh filsafat. Karena itu, yang deep structure inilah yang harus diungkap. Yang analisa-analisa atomistik terhadap bahasa itulah yang harus diungkap oleh Russell. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan upaya yang ditemukan oleh Chomsky di dalam menyingkap ketepatan penggunaan bahasa. Kemudian berkaitan dengan NP-NVP, ini jelas bahwa NP-NVP ini adalah struktur atomis dari sinteks di dalam bahasa. Nah, struktur ini juga dicari di dalam pencariannya Bertrand Russell bersama Wittgenstein awal, ya, di dalam filsafat analitik. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwa Chomsky memberikan sumbangsi yang sangat penting bagi perkembangan filsafat analitik. Bahkan konon Chomsky banyak terlibat perdebatan dengan tokoh-tokoh filsafat analitik seperti Quine dan Kripke. Saya kira itu apa yang menjadi pembahasan pendek kita tentang Chomsky. Semoga kita dapat mengembangkan pembahasan-pembahasan yang lebih luas daripada sekedar yang saya paparkan barusan.